Lagi loading, Kak, sebentar lagi. Oke, sudah terlihat. Siap. Jadi sebelum kita mulai, karena ini siang-siang, biasanya kan habis makan siang tuh kenyang dan ngantuk kan. Jadi aku mau mulai, kita perbanyak interaksi ya teman-teman. Aku mau manfaatin fitur reactions. Oke, buat yang udah makan siang mungkin bisa kasih reaction thumbs up teman-teman di kameranya. Eh, Melalui reaction saja nggak apa-apa kok. Nggak harus kayak nyalain video terus gini dulu, nggak usah. Oke. Buat yang udah ada beberapa nih, wah mantap mantap. Oke, buat yang belum makan siang kalau gitu, kita kasih reaction thumbs up lagi. Em, Wah ini ada yang belum makan, ada yang nggak makan tapi nggak thumbs up. Wah ini kayaknya tidur nih ya. Nggak apa-apa lah ya, kita nggak harus suzon tapi. Salah suzon, harus suzon teman-teman. Oke, so sebelum kita lanjut, aku mau em, bilang terima kasih juga untuk Universitas Sampurna udah ngundang Extinction Rebellion. Kayak aku searching di Google kan waktu itu, 5 alasan kenapa kita harus masuk Univ Sampurna. Pendidikan Wis, bagus, kurikulum up to date, laboratorium wis. keren, bilingual. Alasan terakhir karena Gempi TK di Sampurna Academy. Wah, wow, Aduh, aku jadi baru malu. tahu. Tapi itu nunjukin kalau memang Sampurna tuh terpercaya dan aman ya teman-teman. Jadi ya ibaratnya kalau New York punya Empire State Building, Pancoran tuh punya Sampurna University lah udah. Pokoknya Wis, mewah, tinggi, mantap megah. mantap mantap. Terakhir sebelum kita masuk ke presentasi, aku mau teman-teman semua kasih reaction tepuk tangan untuk Pelari Hijau Nusantara. Karena ini acara mereka, untuk moderatornya, untuk LO-nya yang udah fast respon banget. Kita tepuk tangan bareng-bareng melalui reaction teman-teman. Terima Keren kasih banget sih emang ini, teman-teman. Pelari Hijau Nusantara. Sukses Wih, terus ya. So, terima kasih, Kak. kita langsung masuk aja. Dari tadi ini orang ngomong mulu siapa sih? Kayak gitu kan. Oke, sebelum kita mulai, kita mau gunain satu peribahasa, yaitu kalau tak kenal maka kenalan. Nah, jadi nama aku Muhammad Kanzia, dan di luar Extinction Rebellion, aku adalah mahasiswa semester 3 Hubungan Internasional, sementara di dalam Extinction Rebellion, aku adalah koordinator Working Group Outreach Nasional. Nah, seperti yang teman-teman bisa udah tadi dengar dari Kak Tasya, kalau misalnya aku lebih banyak diskusi, jadi aku nggak mau di sesi ini tuh kayak lecture, kayak aku dong yang ngomong, ntar kita bakal bisa ramein kolom chat, bisa ramein juga lewat unmute mic, pokoknya kita seru-seruan bareng, kita diskusi di sini. Nah, jadi judul deck aku itu jaksel banget ya. Our house is literally on fire, Widi. This is an emergency. Jadi, kenapa emergency? Aku bakal jelasin pertama dari krisis iklim itu sendiri secara singkat, habis itu baru aku masuk ke XR-nya sendiri. 45 menit ke depan, bear with me teman-teman, kita bakal ngobrol bareng. Jadi, sebelum lanjut kebanyakan aku ngomong nih, aku mau gantian dengar dari teman-teman. Mungkin ada yang mau perkenalkan diri, ada yang mau bilang, kenapa sih tertarik ikut webinar ini, apa yang kamu harapkan dari sesi ini gitu. Mungkin siapapun boleh. Silakan teman-teman bisa raise hand. Hmm. Atau kalau malu mau ngomong juga via chat nggak apa-apa kok. Misalnya kayak kita bakal baca tenang. Tapi dia Sepertinya chatnya, teman-teman eh, lagi pada kenyang ya, Kak, habis makan siang nih. waduh Saya iya. juga rada ngantuk kalau habis makan. Pakai check in dulu nih. Nggak ada kah yang mau mulai? Satu orang deh kalau gitu. Satu orang silakan, guys. Boleh Nggak ada banget jawaban yang salah, siapapun. jangan takut. Jangan malu-malu, guys. Hmm. Sepertinya beneran pada kenyang nih, Kak. Aduh. Emang oke, ada nih jawab. Halo semua, aku Ila. Halo Ila. Halo Ila. Oke, perkenalan dong Teman-teman saya yang kayak lain. jawabannya mungkin. Sepertinya pada ngantuk ya, Kak. Iya, emang COVID tuh bikin kita belajar telepati semua ya. Kayak, aduh, Iya karena bener. baca pikiran orang. Tapi nggak apa, halo Ila, thank you udah ngerespon. Aku lanjut ya. Um, pertama, aku mau tarik sejarah dikit nih, agak jauh ke belakang. Kayak
Udah 30 tahun ada yang namanya krisis iklim. Itu bahkan udah 100 tahun sebelumnya, di mana Kenneth Armstrong bilang kalau emisi karbon itu bisa menghasilkan gas rumah kaca. Nah, mungkin pada teman-teman langsung pada bingung, apa nih gas rumah kaca? Wah, pasti bahasanya bakal berat ya. Enggak, aku mau persingkat aja. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu pertama, highlight aku kelihatan nggak ini? Kelihatan, Kak. Oke, warna oranye kelihatan ya. IPCC itu ada kepanjangannya adalah International Panel on Climate Change, dan mereka udah sering banget ngeluarin laporan-laporan soal gimana perubahan iklim tuh sebenarnya ada dan berbahaya kepada kita semua. Terus yang ini organisasi pertama, dan yang kedua poin yang aku highlight adalah gas rumah kaca. Mungkin pada bingung, gas rumah kaca itu apa sih Kak? Aku taunya band, itu efek rumah kaca, beda. Nah, gas rumah kaca itu secara singkat, ibaratnya kamu pernah nggak lagi dalam mobil siang-siang, terus ngerasain kok panas banget, terus misalnya nih kamu parkir mobilnya itu, terus pergi dan begitu balik lagi ke dalam mobil itu, rasanya kok lebih panas dari sebelumnya, kok rasanya ada panas yang keterperangkap dalam mobil. Nah, itu yang dinamakan gas rumah kaca. Jadi, secara singkat, sinar matahari itu terperangkap dalam bumi dan nggak bisa balik ke matahari lagi karena ini emisi karbon yang berada di atmosfer. Innalillahi Naugi, aduh padahal ini acara kamu ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat Naugi. Sampein ini ya salam dari kita. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, dengan fakta barusan berarti seharusnya kita udah nyadar nih kalau sebenarnya kita tuh udah sering banget diingetin sama ilmuwan-ilmuwan, sama pakar-pakar, sama orang-orang yang memang harusnya mengingatkan kita. Aduh, sorry ada ayam lagi. Ya gitu, intinya kayak kita tuh udah diingetin. Dan peringatan ini apakah baru tahun ini doang ramenya? Enggak, teman-teman. Nih, sejak 2008 nih, enggak, di tahun ini, 2 tahun kemarin, IPCC tuh bilang kita cuma punya 12 tahun untuk nyelamatin bumi. Nah, 12 tahun ini maksudnya kayak gimana? Jadi selama 12 tahun ini, selama 12 tahun ini kayak sampai 2030, kalau misalnya kita going on this way terus-terusan dengan emisi karbon kita, dengan karbon dioksida yang kita hasilkan, kita bakal sampai ke titik di mana bumi itu nggak bisa diselamatin. Nah, kebayang nggak sih bedanya bumi atau bedanya krisis iklim dengan Avengers? Maksudnya kayak, kalau misalnya dulu nih, Thanos tahun 2008 bilang, Iron Man gue bakal datang tahun 2020, itu Avengers filmnya cuma 10 menit, men. Nggak akan ada namanya perang-perangan, nggak akan ada namanya Iron Man mati. Nah, bedanya adalah kita tuh justru nggak percaya sama climate change. Kita justru nggak percaya kalau perubahan iklim tuh nyata. Kalau dulu Thanos bilang bakal datang, kita nggak bakal bilang kayak, oh ini mah cuman om ngumpulin batu akik terus sosokan mau musnahin bumi. Kita nggak bakal bilang gitu. Kita bakal siap-siap kan, kita bakal nyiapin pasukan, bakal nyiapin tentara. Kita nggak bakal namanya bilang ini hoax gitu. Lagian kalau Thanos datang di 2020 terus udah dengan persiapan segala macam, Captain America bakal bilang Avengers Assemble. Black Panther bakal bilang Wakanda Forever. Di Indonesia teriaknya tarik sis, mongko. Waduh, itu Thanos mau terbalik terus belajar TikTok ya. Nggak jadi perang kita. Jadi itu teman-teman bedanya. Udah ada peringatan selama 12 tahun ke depan. Kalau misalnya bumi itu akan sampai titik di mana nggak bisa diselamatkan. Terus, emang krisis iklim tuh gampangnya gimana sih, Kak? Jadi, secara singkat juga, krisis iklim itu adalah suatu kondisi di mana pemanasan bumi itu naik nih dari suhu biasanya ke 1,5 derajat Celcius. Nah, 1,5 derajat Celcius ini kayak gimana? Bayangin kayak gini nih, ini kan pasti ada yang pikiran kayak, ya lah 1,5 derajat Celcius mah kayak AC di rumah cuma 16 derajat, and so on kan. Tapi enggak, ini tuh sama aja kayak bayangin kalau misalnya suhu tubuh kamu kan normalnya 36 nih kalau di termometer. Terus tiba-tiba suhu tubuh normal kamu itu jadi 38 atau bahkan 40. Itu gimana nggak keringetan terus kan? Jadi analogi ini harusnya gampang dimengerti sih, tapi entah kenapa masih banyak orang yang kayak, ah enggak ini masih bohongan kok, and so on and so on.
Nah, selanjutnya nih, emang Extinction Rebellion ini siapa sih, Kak? Kok kayaknya, apa ya, ibaratnya nakut-nakutin kita banget? Well, kita bukan pakar, kita bukan ilmuwan, kita juga orang-orang yang sama seperti teman-teman di sini. Kita orang-orang yang, apa namanya, concern dan pengen berubah atau pengen nunjukin ke teman-teman kalau misalnya, "Oke, ini ada isu nih, kita harus coba lihat bareng-bareng yuk isunya kayak gimana." Terus, mmm, tadi aku udah sempet singgung soal 1,5 derajat Celcius kan. Apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita nyampe 1,5 derajat Celcius nih? Pertama, kita bakal jatuh ke yang namanya death and social collapse. Ini caraku exit si I don't know, lanjut ya. Jadi kita bakal jatuh ke namanya social collapse. Ada yang namanya cuaca ekstrim yang dari sekarang kita udah mulai lihat, kayak misalnya uh, ntar ada contoh-contohnya. Terus kita bakal jatuh lagi ke yang namanya gagal panen, ke krisis pangan, krisis air, dan ujung-ujungnya ya yang di sebelah kanan akan ada orang-orang kehilangan rumah, akan ada orang-orang yang bermigrasi, akan ada orang-orang kelaparan, akan ada orang-orang yang kekurangan gizi, dan itu sedang terjadi sekarang, dan itu bukan cuma masalah yang terjadinya 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, enggak teman-teman. Um, Ini contohnya di dunia internasional. Kita tentu tahu di tahun kemarin kalau misalnya diperkirakan sampai 1 billion itu berapa ya? 1 miliar ya? 1 miliar animals, 1 miliar hewan-hewan dari hutan Australia tuh tewas dalam kebakaran yang ada di hutan Australia. Sampai ada meme-nya, ini sedih banget. Teman-teman bisa lihat kayak ada kanguru, terus ada koala. Kenapa sih ini sempit bu? Di sini ada koala. Ya sorry, sorry nak, nyokapnya tuh nggak selamat. Terus di sebelah kanan juga ada contohnya. Ada yang tahu Maladewa di mana? Mungkin sambil di chat diramein. Um, aku pernah nanya ke teman aku, tahu nggak sih Maladewa di mana? Sebelahnya Maladewi. Waduh beda dong. Nih Maladewa itu kepulauan yang berpotensi akan mengalami tenggelam karena kenaikan tinggi rata-rata air laut. Ini di tahun 2009 presidennya mau terjun ke laut terus tanda tangan di bawah kayak supaya nyelamatin iklim bareng-bareng. Ya betul, Maldives dekat India. Betul, terima kasih Gregorius dan Angger. Terus jadi iklim itu adalah sebuah emergency, kayak ibaratnya kalau kalian lagi di mall terus tiba-tiba dengar ada alarm kebakaran, kalian nggak bakal bilang ini hoax nih paling. Kalian nggak bakal bilang gitu, kalian bakal justru bingung, oh iya ini ada apaan sebenarnya, kok ada bunyi alarm. Dan itu terjadi sekarang, bukan 50 atau 100 tahun ke depan. Ini ada gimana social collapse-nya bakal terjadi, kayak dominonya tuh dari mana, dimulai dari perubahan iklim, terus panas ekstrim, hujan ekstrim. Nah ini di garis bawah ini teman-teman yang udah terjadinya tuh apa aja, kayak kebakaran hutan telah terjadi. Ini ya Allah spidolnya merah lagi, salah. Telah terjadi, banjir udah terjadi juga. Jadi kayak secara singkatnya, atau kalau aku mau analogiin, krisis iklim itu tuh sebenarnya kayak ngelihat pasangan kalian selingkuh aja. Sakit nggak bakal langsung putus, tapi sakitnya pelan-pelan. Terus apa lagi? Akan ada perubahan-perubahan kecil, kayak misalnya, kok kamu belakangan lebih sering keringetan sih, yang kayak banjir misalnya. Kok kamu lebih sering marah-marah sih, kebakaran misalnya. Jadi krisis iklim ini tuh jangan lihat sebagai masalah yang wah ini kayaknya jauh banget nih dari aku, ini aku nggak bisa ngurusin. Tapi harusnya kita lihat sebagai masalah yang oke, ini di sekitar aku bisa pahamin, aku bisa lakuin ini, aku bisa bergerak untuk krisis iklim gitu. Nah, sampai sini mungkin tentu teman-teman udah penasaran nih. Terus Kak, itu kan tadi contoh internasional kan. Di Indonesianya sendiri tuh kayak gimana sih krisis iklim? Kayak emang nyampe ya ke Indonesia? Langsung aja, kita tentu ingat dengan kasus hutan Kinipan yang sempat rame beberapa waktu lalu tuh, di mana justru ketua komunitas adatnya yang dikriminalisasi. Aneh nggak sih? Itu kayak pemilik rumah, terus ada rampok dateng, terus polisi bilang, ini yang salah pemilik rumah, ngapain dijagain? Aneh nggak? Terus tadi juga ada contoh dari Mas Wulang ya, kalau nggak salah, soal apa namanya Jurassic Park Komodo. Itu aneh banget menurut aku, kayak
kita bakal living side by side sama mereka yang padahal tuh mereka butuh ketenangan. Apalagi nama nama proyeknya aja Jurassic Park. Kalian teman-teman tahu kan apa yang terjadi di Jurassic Park? It was a mess, totally a mess. Uh, Dan Kak, Dinosaur siapa marah, pada ending ngamuk. ya. Iya kan, justru aneh banget. Itu sama aja kayak kita bikin boneka, tapi bonekanya kita kasih nama Annabelle atau Chucky. Ya kan, serem gitu, ngapain? Itu tuh bukti-bukti nyatanya kalau sebenarnya ini tuh terjadi dan pemerintah tidak berusaha untuk melawannya. Nih, tentu teman-teman ingat tanggal 1 Januari pisan nih tahun ini. Ada banjir 2020. Ini gila sih. Dimana kayak ini di Kemang, ini nggak di kepulauan atau pedalaman mana, ini di Kemang, daerah Jaksel, Senop segala macam. Mobilnya tuh pada masuk sini semua. Terus ada yang namanya climate conflict, di mana contoh nyatanya waktu itu adalah Mall Aeon sampai tutup gara-gara masa di belakangnya itu marah-marah karena setahu aku drainase airnya itu nggak baik, jadi air justru ngalir ke rumah warga bukan ke got-got sekitarnya. Dan yang paling parah dari perubahan iklim sebagai contoh sosialnya adalah ini sebenarnya, climate apartheid. Um, Climate apartheid ini apa? Jadi untuk teman-teman kita yang mampu, itu kan pasti ketika ada banjir, ketika ada bencana, mereka bisa kabur ke hotel atau apartemen kan. Nah, untuk teman-teman kita yang nggak bisa ke tempat-tempat yang aku sebutin barusan, hotel, apartemen, bagi mereka, tempat paling tinggi yang mereka punya itu cuman ini, atap rumah mereka, plafon rumah mereka. Dan air tuh kita nggak akan tahu surutnya kapan, akan naik lagi apa enggak, bantuan datang kapan. Sampai rame di Twitter pada tahu nggak sih kayak tolong dong, ini ada yang terjebak di atap, ada yang terjebak di lantai 2, dan itu nyata terjadi sekarang guys. Januari 2020. Kita nggak tahu kan apa ada yang terjadi di 2021, semoga sih nggak ada apa-apa ya. Cuman perbedaan inilah yang pada akhirnya bikin kita bakal jatuh ke social collapse, di mana ya otomatis kita bakal kesel dong kalau ada yang kayak gini. Kayak yang satunya justru kolam renang, air tuh bagi mereka kayak blessing di sini, kolam renang. Tapi di sini kayak curse karena banjir. Um, dan salah satu yang juga paling parah adalah nanti kita akan mengenal yang namanya climate refugee, di mana uh, bakal ada orang-orang yang bermigrasi gara-gara rumahnya atau kawasannya tidak bisa ditinggali. Kita tahu kalau sekarang tuh ada pengungsi kan ditaruh di pengungsian kan. Nah, tapi bayangin kalau misalnya nanti tuh kayak satu kota eh, banjir atau tenggelam atau kena tornado misalnya. Nah, aku ngambil contoh DKI deh. DKI Jakarta itu kalau nggak salah warganya 10 juta orang kan. Nah, kalau ada 10 juta orang warga DKI, terus Jakartanya kena banjir barengan nih di hari yang sama. Terus ada 10 juta orang yang eksodus ke Bogor, Depok, Tangerang. Depok udah penuh makin penuh, Bogor udah macet makin macet. Mereka bakal terima nggak teman-teman kawasan-kawasan daerah sini? Mereka bakal oke yaudah ayo welcome sini, ayo tinggal di rumah aku. Kayak peluangnya ada cuman kecil sih, karena akan ada kompetisi untuk pekerjaan, untuk kehidupan, untuk pendidikan, yang mana ujung-ujungnya bakal menaikin tingkat kriminalisasi. I don't know, kriminal tuh makin banyak, kerusuhan mungkin ada di mana-mana. Kayak jadi climate itu bukan hanya isu lingkungan. Kalau misalnya ada yang bilang enggak, climate crisis itu cuma soal apa, misalnya cuma soal laut yang makin naik atau cuma soal hutan yang dibabat. Enggak. Climate crisis itu isu yang menyangkut banyak banget dari mana-mana. Karena kenapa? Karena kita hidupnya di satu planet yang sama. Kalau misalnya climate crisis ini terjadi nggak di planet bumi gitu, bumi biasa-biasa aja ya, kita nggak terpengaruh kan. Tapi kan kita hidup di bumi yang sama. Ini 5 isu ini, 6 sorry, aku salah ngitung kan tuh. Ada mungkin yang mau nyebutin contohnya di chat, kayak, Kak aku mau nyebutin isu ekonomi misalnya ini, atau mungkin unmute mic aja bareng-bareng, karena kayaknya aku udah kebanyakan ngomong nih bentar. Aku mau gantian kasih mic-nya ke teman-teman. Adakah yang mau nyebutin contoh isu-isu masalah di isu ini dari yang tadi aku udah sebutin? Oke, Kesehatan. ada, iya isu kesehatan. Tadi ada yang unmute mic kayaknya, siapa tuh? Aku Kak. Oh, enggak, bukan. Saya ada satu lagi yang kayak, oh ya Boleh udah deh. teman-teman yang lain silakan Hmm, kalau mau nambahin.
Aku juga Apa? sering lihat ini Kak, apa sih, refugee gitu kan di daerah Hmm. Jakarta Barat, Kebonjeruk ya, itu Iya banyak betul banget betul. mereka cari suaka kan. Terus, di sana daerah sana juga ada spanduk gitu yang mereka, warga lokal sana mereka nggak terima kalau misalkan, para pencari suaka itu juga dapat pekerjaan gitu loh. Karena ibaratnya mereka itu kan, warga lokalnya aja udah susah, apalagi, ditambah, dari pencari suaka gitu. Jadi ibaratnya saingannya makin banyak. Tapi kasihan Betul. banget sih, Kak, pada tidur di trotoar jalan. Sementara Nah, Jakarta Barat padahal kan, lumayan elit ya, Kak. Jadinya tuh ketimpangannya tuh berasa banget sih, yang satu mobil lagi lalu lalang, terus lagi nongkrong-nongkrong gitu, terus tapi di sisi lain di situ banyak kayak, apa ya, kayak tenda-tenda kecil gitu yang isinya hmm, ibu-ibu hamil sama anak-anak kecil. betul Sedih betul. sih aku Wah, ngeliatnya. keren banget Tasya udah ngasih contohnya. Nggak, tadi aku lihat ada yang raise hand, kayaknya Safia mau Safia nambahin. boleh? Boleh kalau mau ini, kalau mau, eee, oh ya, Angger juga raise hand, Mungkin ya, mau siapa duluan boleh deh. Angger dulu kayaknya lagi eee, raise hand. boleh boleh Angger, bisa di-unmute nggak? Tadi aku ada kendala juga sebelum jadi host untuk nge-unmute. Iya, Oke, tes suara silakan. saya terdengar kan ya? Untuk masalah krisis iklim ini, saya kan basicnya juga dari IPB ya, dan saya juga Hmm. dari Fakultas Pertanian. Dan saya juga belajar lah tentang, saya juga majornya kan di penyakit tanaman. Dan sebenarnya masalah krisis iklim itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman itu sendiri. Bahkan kalau kita mau ngomongin secara besar ya, tentang ketahanan pangan. Hmm. Dan saya juga tertarik dengan ketahanan pangan ini juga kan. Nah, masalah ketahanan pangan ini tuh sangat sangat besar gitu. Untuk mendapatkan produksi yang sangat tinggi, tanaman itu diperlukan iklim yang sesuai gitu. Kalau misalkan iklimnya terus berubah-ubah, maka ketahanan pangan juga bakal berubah kayak gitu. Itu kalau misalkan kita bahas dari tanamannya. Kalau misalkan kita bahas dari penyakitnya, suhu misalkan iklim yang berubah itu akan membuat penyakit tanaman itu jadi makin makin nyaman gitu. Jadi penyakitnya makin banyak yang terdampak. Itu malah bikin si tanamannya juga produksi juga makin mengecil dan bahkan akan terus berdampak hingga ketahanan pangan. Jadi kalau masalah dari ketahanan pangan bisa dikaitkan ke arah sana sih. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Angger. Berarti selain ada masalah kesehatan tadi yang Angger sudah sebutkan, ada masalah pekerjaan tadi mungkin Tasya udah sebutkan, ada juga masalah soal makanan di mana kayak bisa jadi makanan di berapa puluh tahun ke datang tuh nggak ada proteinnya, nggak ada isinya. Kita makan tuh ya cuman buat kenyangin perut tapi nggak akan ada dampak baiknya ke tubuh kita gitu. Jadi kan eh, emang kemana-mana ramenya. Em, kalau aku agak kesebutan bilang aja teman-teman, ntar aku ulang slide-nya. Terus selanjutnya nih, jadi global warming and climate change itu bukan badai atau masalah atau bencana di mana kalian ngeliat tiba-tiba orang bergelimpangan di jalan mati semua kayak 2030 tahun baru dar semua orang mati. Enggak kayak gitu. Global warming and climate change itu masalah yang kayak tadi aku bilang, masalahnya kerasanya pelan-pelan dan ngebunuhnya tuh pelan-pelan teman-teman. Safia nambahin nih, masyarakat luas bakal butuh beradaptasi dengan perubahan dan timbul penyakit-penyakit baru, bener banget. Em, Ya kita bisa contoh dari COVID lah ya, Ya, gimana bobroknya. Lanjut. Tadi aku udah sempat sebutin soal point of no return. Jadi ilmuwan-ilmuwan juga udah mengingatkan kalau misalnya ini adalah bagaimana dampak atau efek domino yang terjadi ketika perubahan iklim tuh nggak bisa kita selamatin lagi. Akan ada irreversible damage atau sebuah bencana, bukan bencana sih ini, lebih ke damage apa ya? I don't know. Pokoknya kita bakal sampai titik dimana kita nggak bakal bisa nyelamatin bumi lagi dan ya kita bakal going on kayak in riot aja dengan kericuhan, dengan kerusuhan karena di mana-mana semua orang fighting, being kompetitif untuk resources, entah itu makanan, entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan, entah itu tempat tinggal. Nah, terus pasti teman-teman udah ngeliat dong kayak, wah ini kayaknya isunya berat banget sih kak, ini menakutkan banget sih kak, ini serem banget. Nah, karena ini temanya anak muda, tadi aku suruh bawain yang muda yang beraksi,
tentu kita pengen tanya nih, menurut teman-teman, jadi Change.org itu pernah ngadain survei tentang krisis iklim terhadap anak muda. Nah, via chat aja ya balesnya. Menurut teman-teman, berapa persen anak muda yang udah mulai khawatir terhadap isu krisis iklim? Aku kasih waktu 10 detik biar nggak kelamaan kayak barusan. Via chat aja, kayak misalnya 50 Kak, 70, 20. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bervariasi banget jawabannya, tapi paling tinggi itu cuman 60. Oke, aku baca nih, 20, 40, 30, 25. Kayak nawar harga di pasar gitu kayak 10. Oh, 10 pendek banget men. 5% bahkan. Wow, benar-benar. Karena emang isunya ini berat dan menurut kita kan parah kan, under 50. Nah, jawabannya bakal bikin kalian tercengang. Tahu berapa? Nggak kelihatan, sorry. Saya nungguin. 89% anak muda tuh udah mulai khawatir terhadap dampak krisis iklim. Dan 97% udah setuju kalau misalnya dampaknya tuh bisa lebih parah daripada COVID-19. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya, kita udah sadar terhadap isu ini. Kita udah sadar kalau misalnya isu ini tuh ada dan kayak nunggu di belakang kayak ayo kapan isu nyerang kayak gitu. 89% ini angka yang tinggi men. Kalau misalnya ada 100 orang 80 orang tuh udah bilang kayak oke, aku setuju krisis iklim ini ada. Mungkin yang 11 lainnya AFK kali ya, jadi nggak ikutan jawab. Tapi kayaknya 89% ini angka yang tinggi banget sih. Iya nggak sih? Tinggi parah. Jawabannya ini tadi, masih ada harapan untuk kita anak muda untuk terjun langsung dan bertindak. Nih, ada yang bilang juga, sadar tapi mungkin belum banyak yang bertindak. Betul banget. Thank you, Kalista. Jadi, 19 dari 20 anak muda itu berpendapat, ini aku mau defend anak mudanya itu 17-25 tahun ya. Mungkin yang ke atas-atasnya juga masih semangat lah ya, aku rasa. 19 dari 20 orang berpendapat bahwa krisis iklim itu karena ulah manusia. Dan ini satu survei lagi dari Deloitte Konsultan Indonesia, di mana 97% millennials itu percaya kalau climate change itu disebabkan oleh ulah manusia, hampir sama. Dan aku mau kita ngelihat ke ini nih. Ini satu statistik yang aku bikin agak optimis. Jadi di tahun 2019, level optimis anak muda itu cuma 66%. Tapi di tahun 2020, 74%. Yang pesimis turun dari 20 ke 13. Ini nunjukin kalau sebenarnya masih ada harapan, masih ada yang namanya masih ada orang-orang yang sadar, masih ada orang-orang yang aware, masih ada orang-orang yang kayaknya ini krisis iklim beneran masalah deh. Kita pengen selesaiin ini bareng-bareng. Nah, karena kita nggak mungkin cuman oke, ayo berdoa bareng-bareng buat krisis iklim. Nggak mungkin kan? Masa tiba-tiba berdoa terus tiba-tiba bumi balik lagi ke seperti sebelumnya, kan nggak mungkin. Jadi Jadi kita butuh yang namanya aksi nih, atau kita butuh apa sih yang kita bisa lakuin terhadap krisis iklim ini. Nah, aku mau memperkenalkan kalian dulu ke Extinction Rebellion. Jadi selanjutnya dipanggil XR aja ya teman-teman, karena Extinction Rebellion agak panjang sepertinya. XR sendiri itu adalah sebuah gerakan non-partisan internasional, jadi nggak ada yang namanya backup-an atau nggak ada yang namanya kayak ini siapa yang fundingnya ya self-sustain kita sendiri, yang menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan. Untuk ini bukan membujuk sih harusnya, ini harusnya mendesak pemerintah untuk bertindak adil terhadap iklim dan keadaan darurat yang sekarang udah terjadi. XR sendiri itu baru dibentuk atau awalnya itu terbentuk di kota London setelah laporan IPCC dikeluarkan dan disahkan atau diratifikasi oleh 189 negara. Nah, pada tanggal 31 Oktober, XR London ini bikin pawai iklim nih selama 1 minggu di UK, dan hasilnya UK sekarang sudah mendeklarasikan darurat iklim. Sekarang 2020 sudah ada 55 negara yang ada XR-nya, termasuk Indonesia. Jadi pasti teman-teman pada bingung nih, emang XR apa sih, atau kayak kenapa sih kita harus joining yang namanya global movement? Nah, karena krisis iklim ini bukan masalah yang cuma terjadi di satu negara doang,
sama kayak yang tadi dibilang sama Kak Walhi tadi, Kak Ulang kalau nggak salah namanya, kita nggak bisa cuman gara-gara, oke, Komodo kan masalah NTT, di Jawa nggak ada apa-apa, kita nggak bisa gitu. Ada orang-orang juga di sana, ada saudara-saudara kita juga di sana. Sama aja kayak iklim, kita nggak bisa global movement, kita nggak bisa namanya kayak, ya kan yang kena banjir cuma Jakarta, terus Depok masa diem aja, atau kayak, em, kan kita cuman apa ibaratnya, kan yang paling berpengaruh tuh Cina, masa Indonesia harus bergerak juga? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena semua bakal terkena dampak krisis iklim. Nggak cuman negara-negara, nggak cuman daerah-daerah, tapi semua orang di bumi yang sama ini. Aku mau restate lagi kalau XR itu bukanlah organisasi, kita cuman gerakan, nggak ada hierarki, nggak ada kayak pesenan, let's say pesenan kalau di politik Indonesia, terus nggak ada juga uang kas, kayak yang kita lakukan itu cuman self-sustain, bagaimana caranya kita bisa ngangkat isu ini rame-rame ke teman-teman. Nih ada, kami menyatukan setiap manusia yang peduli dengan isu ini demi kepentingan universal. Jadi secara singkat kita tuh cuman movement. Terus tentu pada bingung nih kayak, terus XR tuh ada untuk apa kalau misalnya cuman movement? Emang cuman anak-anak nongkrong doang atau cuman berkumpul doang? Enggak, kita punya 3 tuntutan. Tuntutan yang pertama, kita pengen menuntut pemerintah untuk menyebarkan kebenaran atau deklarasi darurat iklim. Ini adalah apa yang udah dilakukan di UK dan di New Zealand baru-baru ini. Jadi pemerintahnya udah deklarasi darurat iklim. Kenapa kita harus mulai dengan pemerintah? Karena dengan pemerintah mulai deklarasi darurat iklim, baru dari situ pemerintah bisa nih kerjasama sama media massa, sama lembaga edukasi, sama pihak-pihak untuk mengkomunikasikan kondisi krisis iklim. Jadi perubahan tuh bisa terjadi ketika ada namanya authority yang bilang, oke, ada darurat nih guys. Ya sama aja kayak, oke, ada bahaya nih, kita harus lawan bareng-bareng. Kita nggak bisa cuma diem terus nunggu bahayanya makan kita semua. Yang kedua, kita menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mengikat untuk menurunkan emisi karbon Indonesia sampai angka 0 pada tahun 2025. Kenapa? Karena emisi karbon kita masih salah satu yang paling tinggi, guys. Kalian bisa cek di websitenya climateactiontracker.com, terus cari Indonesia. Jadi ada sebuah grafik, tapi aku lupa masukinnya. Jadi gini, di grafiknya itu biasanya negara-negara lain hutannya itu menyerap yang namanya karbon dioksida. Itu dari IPA SD kita udah tahu lah ya. Tapi di Indonesia hutannya atau bidang kehutanannya justru menghasilkan karbon dioksida. Karena kenapa? Karena banyaknya penebangan liar, karena banyaknya kebakaran hutan. Nah, kalau ini terjadi terus ya otomatis emisi karbon kita makin naik terus-menerus kan. Dengan emisi karbon yang naik terus-menerus, otomatis peringatan 12 tahun itu mungkin nggak cuma 12 tahun, mungkin bakal jadi cuma 8 tahun, 9 tahun, dan makin cepat. Tapi kan 8 tahun lama, Kak. Men, kalian sadar nggak sih ini bulan Desember 2020? Artinya apa? Artinya waktu tuh makin lama makin cepat, dan kita nggak nyadar aja, tahu-tahu, oh iya udah Desember, oh iya tahu-tahu udah tahun baru lagi. Jadi nggak bakal kerasa 8 tahun itu kalau misalnya kita mulai bergerak dari sekarang. Dan yang ketiga, kami menuntut pemerintah untuk membentuk badan malai masyarakat, di mana contohnya ini kayak yang udah dilakukan di US nih. Kalian tahu nggak sih kalau di US tuh ada namanya jury duty? Aku lupa sih istilahnya apa. Jadi kayak untuk menentukan bersalah atau enggaknya itu dari masyarakat yang dipilih secara random, terus dikasih tahu background kasusnya dan segala macam. Nah, ketika kita udah membuat balai masyarakat ini, tentu kita bisa menjalankan fungsi demokrasi, yaitu mengawasi sekaligus mendampingi perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi secara ibaratnya ini kayak bukan oposisi sih, tapi lebih ke kayak the watchtower-nya dari government lah. Nah, kita juga memegang 10 prinsip di XR, bisa sambil dibaca bareng-bareng, memiliki visi perubahan, menetapkan misi berdasarkan apa yang dibutuhkan, regenerative culture, terbuka untuk menantang diri, niat belajar, menghargai menerima semua orang, ini desentralisasi kekuasaan secara aktif, no shaming and no blaming, menentang kekerasan, dan nggak ada namanya kekuasaan terpusat, kayak oke, semua harus jalankan dari satu komando, enggak.
Nggak ada yang namanya, oke ini butuh approval nih. Enggak, asalkan kalian setuju sama 10 prinsip ini, 1-10, dan setuju dengan 3 demand barusan, well, kalian udah bergabung dengan XR secara nggak langsung. Nggak ada yang namanya kayak formulir pendaftarannya ada nggak sih kak? Nggak ada. Kak butuh biaya regis nggak? Nggak ada. Asalkan kalian setuju sama 10 prinsip ini, mau kalian bikin podcast XR, mau kalian bikin acara dengan nama XR, nggak apa-apa. Asalkan ada 10 prinsip ini dan 3 demand barusan. Ini yang paling aku suka tuh dari XR ini. Nggak ada culture blaming and shaming. Dimana belakangan kita tahu kalau misalnya blaming and shaming itu kan kayak cancel culture kan di Indonesia tuh, kayak di dunia malah kayak apapun yang kita lakukan jadi tiba-tiba disalah-salahin mulu gara-gara satu kesalahan. Nah di XR itu nggak akan ada karena kita belajar bareng-bareng dan menantang diri kita bareng-bareng. Jadi kita keluar dari comfort zone bareng-bareng. Nah, yang dibutuhkan atau yang lagi di-push sama XR tuh apa sih? Kita nge-push yang namanya systemic change atau perubahan sistemik. Adakah teman-teman yang udah mulai bergerak kayak, kak aku udah pakai sedotan yang itu, yang stainless, atau kak aku udah mulai mengurangi sampah plastik? Ada nggak mungkin? Boleh di-unmute atau via chat sih. Silakan teman-teman. Oke, oh ya rame nih. Nih, ada. Wih, cool. Oke, keren teman-teman. Harus dari diri sendiri. Nah, saya kayak nomor pakai tote bag, nggak pakai plastik, saya nomor nggak nyediain. Iya nih, sejak bulan apa kemarin ya, kalau nggak salah udah mulai harus pakai tote bag, nggak boleh pakai plastik bag. Nah, perubahan-perubahan yang dilakukan teman-teman itu bagus, terima kasih. Tapi masalahnya adalah krisis iklim itu masalah yang besar banget. Jadi big problems need a big solution. Teman-teman udah bagus banget nih, udah satu step forward dengan aku udah mulai berubah nih kak. Ini kayak ada yang jawab tadi pakai tote bag, udah mulai bawa botol minum sendiri atau tumbler. Nah itu bagus banget. Tapi intinya adalah ketika teman-teman udah mulai berubah, jangan lupa kalau misalnya masalah ini nggak cuma selesai di satu orang doang. Kita mulai harus menyadarkan orang-orang lain, kita bilang ke orang-orang lain, kita menyiapkan big solution untuk big problems ini. Jadi masalah yang masif itu butuh jawaban yang sistemik, sistematis, dan terstruktur. Nah, apa yang udah XR lakukan, tadi aku udah sebutin di London sendiri, cuman dalam umur 1 tahun, XR-nya berhasil bikin atau nge-push pemerintahnya untuk deklarasi darurat iklim. Jadi kayak ini bukan cuma aksi bodong-bodongan atau kayak MLM ya guys, enggak. Nah, metode yang dilakukan XR itu sendiri gimana sih kak? Tapi sebelumnya aku kayaknya mau pause dikit deh, aku ngomong agak kecepatan nggak? Adakah yang mau ngasih tanggapan dulu mungkin? Karena kalau Q&A kita di belakangan ya. Kayak, wah kak aku setuju banget nih. Ya kak aku butuh individual change, aku butuh systemic change. Silakan teman-teman mungkin. Kayak Silakan teman-teman. Kalau mau langsung nanya juga nggak apa-apa sih. Anissa okay. Ero, raise hand. Oke, boleh ada. Silakan. Ask to unmute. Silakan bisa unmute. Ya, halo, makasih kesempatannya. Sebenarnya aku mau ngomong aja sih, karena aku di XR juga, tapi aku maksudnya pendapat pribadi aku, menurut aku sebenarnya kalau kita ngomong individual change maupun systemic change, itu tuh nggak mesti bahwa yang satu tuh menegasikan atau menghilangkan yang lain gitu. Jadi misalnya, oh ya udah, saya kan udah individual change. Misalnya aku kan udah zero waste nih kebetulan dari lebih dari setahun yang lalu misalnya. Terus aku kemudian berpikir, oh ya udahlah karena udah zero waste, nggak perlulah kita mendorong pemerintah misalnya untuk mendeklarasikan darurat iklim. Nah sebetulnya kenapa nggak dua-duanya aja gitu? Maksudnya, oke, kita udah individual change, tapi sebetulnya systemic change juga perlu didorong. Begitupun juga sebaliknya, maksudnya ketika kita mendorong systemic change, bukan berarti kita nggak boleh individual change gitu. Bukan berarti, oh ya udah karena kita udah mendorong pemerintah, ya udahlah nggak apa-apa lah pakai plastik mulu misalnya gitu ya, atau kayak apalah hal-hal lain gitu. Jadi maksudnya yang satu itu melengkapi yang lain gitu, jadi tidak menghilangkan yang lain gitu. Dan tadi ya sebetulnya menggarisbawahi apa kata Kanzia,
justru jangan lupa gitu. Jadi ketika kita udah melakukan individual change, jangan lupa bahwa masa sih kita mau melakukan individual change sendirian mulu gitu, kan lebih enak bareng-bareng kan maksudnya, dan itu pun berarti bahwa dua-duanya bisa berjalan bersamaan gitu, dengan menggarisbawahi systemic change juga penting gitu di samping individual change gitu sih. Itu aja, thank you. Oke. Wah, terima kasih Kak Nesya. Aku juga setuju banget sih, karena kayaknya percuma ya kalau kita gembar-gembor sendiri, impact-nya nggak bakal begitu berasa, tapi kalau bareng-bareng kan pasti itu jauh lebih masif ya, dan bakal lebih kelihatan juga perubahannya. Betul. Karena ya selalu lebih baik bareng-bareng daripada sendiri nih, kalau misalkan menyangkut masalah yang besar. Nah, lanjut lagi, metode yang kita gunakan, aku mulai agak pelan-pelan ya, capek soalnya. Metode yang bakal Gak kita apa-apa Kak, gunakan santai. Boleh itu minum dulu Coca-Cola haus. ya santai. Teman-teman jangan lupa minum air putih ya. Nah, metode yang kita gunakan itu namanya non-violent direct action. Non-violent direct action itu gimana? Jadi non-violent direct action itu adalah wujud atau bentuk dari unjuk rasa atau demonstrasi, tapi tanpa kekerasan. Nah, kita butuh yang namanya massa dengan skala cukup besar untuk turun ke jalan agar pemerintah tuh bisa meningkatkan ambisi mereka dalam menurunkan gas emisi dengan menunjukkan kebijakan-kebijakannya. Jadi jangan lupa untuk use your voice, karena kita butuh any voice, segala jenis suara itu bakal bagus banget. Contoh dari non-violent direct action itu gimana? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus reflect dulu nih, sebenarnya inti dari demonstrasi atau unjuk rasa itu apa sih? Nah, intinya itu adalah disrupsi. Disrupsi itu ketika kita mengganggu aktivitas sehari-hari untuk bilang, guys, ada yang salah nih sama aktivitas kita sehari-hari. Nah, secara gampang gini, ada yang pernah ke dokter terus kayak, dokter aku sakit tapi nggak tahu sakitnya di mana. Terus sama dokter tuh kayak ditekan-tekan tangannya, ada mungkin yang sakit di perutnya atau mungkin pokoknya kayak gitu-gitu deh. Jadi yang dokter lakukan itu kan nyari kesalahannya kan, nyari ini di mana nih yang salah nih. Nah, disrupsi itu kayak gitu. Kita neken-neken, kita poking-poking nih kayak cut cut untuk nyari ini masalahnya kayaknya di mana sih? Ini yang salah tuh di mana? Nah, begitu kita mulai sadar atau terjadi disrupsi, tentu kita bakal bingung kayak, oh jadi sebenarnya ada masalah di sini. Ketika kita mulai sadar kalau aktivitas kita terganggu, kita baru sadar kalau oke, kita terganggu, ada masalah ini sebenarnya. Nah, contohnya nih, ada yang disebut dengan mass civil disobedience atau pembangkangan sipil massal. Ini bukan aksi, ini terms yang lagi rame di beberapa bulan belakangan. Terus gimana sih Kak, atau kira-kira berapa persen sih Kak massa yang dibutuhkan kalau misalnya orang-orang tuh bisa sadar ada sebuah masalah? Nah, menurut sebuah teori yang dikeluarkan oleh Erika Chonet itu aku lupa namanya, bisa dicari TED Talk-nya, itu at least butuh 3,5% dari populasi untuk bilang atau untuk menyadarkan masalah atau untuk perubahan bisa terjadi. Kalau misalnya Jakarta punya 10 juta, otomatis 350.000 lah ya 3,5%-nya kalau nggak salah. Kalau misalnya Indonesia 270 juta, berapa tuh 3,5%-nya? Nah, kenapa 3,5%? Karena kalau 2,5% zakat fitrah teman-teman, nggak ada yang bercanda. Karena kalau 2,5%, enggak. Karena 3,5% ini sepanjang sejarah itu terbukti ampuh atau terbukti berhasil. Ntar aku kasih contohnya, cuman kita lanjut dulu. Kan itu berhasil tadi seperti aku bilang, 3,5% mass civil disobedience. Nah, sekarang ada foto orang-orang nih, ada yang kenal mungkin sambil di chat, sambil kita ramein chatnya. Ada foto ini Joshua Wong, ini Greta Thunberg, dan ini bukti kebijakan kayak Jakarta akhirnya udah berhasil ban plastic bags. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih kayak, emang mereka siapa nih Joshua Wong sama Greta? Kok foto mereka sih yang dipajang? Kenapa nggak Anya Geraldine, Keanu, TikTokers itu kan? Sabar teman-teman, tahan dulu. Kenapa mereka fotonya yang dipajang? Karena karena di 2 tahun belakangan itu kita sebut
atau disebutnya sebagai moment of protest. Jadi ini ada sebuah pendapat dari Flora Holmes dari British Foreign Policy Group Researcher, di mana dia bilang tahun 2019 itu udah nunjukin kalau misalnya protes atau kekuatan dari protes itu ada atau misalnya exist. Nah, tahun 2020 bisa jadi akan ada grassroots movement yang populer dan akan ada pergerakan yang bisa lebih menyenggol pemerintah lagi, ibaratnya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang ini di Hong Kong Umbrella Movement, meskipun ini nggak 2019, tapi ini contoh dari people power. Terus ini tentu reformasi di korupsi tahun lalu, UU KPK, yang mana terjadi lagi tahun ini waktu Omnibus Law, dan ini di Guatemala yang terbaru, di mana pas lagi pandemi gini pemerintahnya justru nge-ACC undang-undang untuk naikin gaji pemerintahnya sendiri. Hasilnya apa? Parlemennya dibakar, gila nggak sih? Nah, mungkin ada yang mau nambahin nggak sih? Di tahun 2019-2020 ada protes apa aja nih yang terjadi di seluruh dunia? Bisa via chat atau bisa via unmute lagi. Yuk, silahkan teman-teman. Aku kasih contoh deh. Yang lagi rame banget tahun kemarin tuh, yang gara-gara ada orang di Amerika yang dipiting polisi. Ada yang inget nggak nama kasusnya apa? Atau nama protesnya apa? Oh, Black Lives Matter. Nah, betul, BLM, Black Lives Matter atau Black Lives Movement. Terus ada lagi di Italia, waktu itu aku lupa kasusnya gimana. Pokoknya ada protes itu dan mereka sama-sama nyanyi lagu Bella Ciao-nya yang dari Money Heist. Pada nonton nggak? Bella Ciao itu rame-rame. Demo tolak UU pertanian, ya betul, di India juga. Terus ini paling rame sih, Thailand soal lawan monarki ya. Filipina juga. Terus kalau nggak salah Malaysia tuh juga pengen deh, cuman aku nggak tahu sih. Pokoknya pemerintah ASEAN tuh lagi rame-rame di demo gitu sama masyarakatnya. Kayaknya lagi gede-gede aja jadi dajal, nggak ngerti deh. Betul, Thailand tuh rame kemarin. Demokrasi, karena masih monarki kan di sana. Nah, kira-kira kenapa sih di tahun 2019 atau 2020 ini jadi moment of protest, atau kita sebutnya momentum lah ya? Karena pendulumnya udah bergerak, guys. Jadi ini aku kasih contoh di Indonesia dulu ya. Di Indonesia sendiri, kayak di tahun atau di zaman Orde Baru, itu kan, sebentar, highlightersnya susah nih. Nih, di berapa puluh tahun sebelumnya nih, zaman-zamannya Bapak itulah ya, kayak ntar diculik, guys. Itu kan ada yang namanya Orde Baru nih, atau diktatoran. Nah, pada masa itu tentu kita ingat, meskipun aku belum lahir tapi aku diceritain, tentu kita ingat yang namanya departemen sensor atau lembaga gitu deh. Jadi kayak semua info itu harus lewat pemerintah dan cuma bisa disaring oleh pemerintah. Nah, dengan adanya globalisasi dan sosial media, yang namanya truth ini itu nggak cuma milik pemerintah sekarang, tapi bergeser juga milik people, milik kita semua, milik masyarakat. Karena kita tahu kebenarannya, kita nggak lagi cuma dengar satu informasi doang nih dari si government, tapi kita juga tahu dari sosial media, dari berita, kalau misalnya, oke, ada loh bentuk truth yang kita nggak tahu. Nah, pendulum ini moving, atau di demokrasi kebenaran ini terus bergerak sampai di level, oke, people udah tahu nih. Nah, masalahnya di 2 tahun terakhir, pemerintahnya itu ngada-ngada nih. Jadi kayak ibaratnya dulu pemerintah bilang, oke, kebenaran cuma milik kita. Sekarang terus people bilang kayak, sekarang, enggak, kita juga tahu kebenarannya. Nah, di 2 tahun terakhir, dengan banyaknya korupsi, dengan banyaknya consumerism yang dilakukan oleh pemerintah, tentu ada ada namanya ketemuan antara kebenaran siapa yang benar sebenarnya. Nah, di tahun ini ada statement yang dari menteri itu aku ingat banget, kayak kalau pemerintah bilang hoax ya hoax. Ingat nggak sih? Aku kayak pernah dengar deh. Enggak. Ngeri ya Kak kalau sebut nama, ngeri. Kan? Makanya ntar ada tukang bahasa kok wah udah impostor. Jadi kayak pemerintah tuh kayak kita tuh yang kayak enggak juga perasaan kayak gitu. Terus ya
ada tarik-menarik di sini, di tengah-tengah ini. Jadi pendulumnya tuh dari pemerintah ke people, mau dibalik lagi nih ke pemerintah. Makanya disitulah kita berusaha untuk narik lagi kayak, enggak mau, ini punya people. Ini tuh harusnya kita berjuang bareng-bareng untuk kesejahteraan. Kalau misalnya pemerintah bilang kebijakan ini untuk kesejahteraan bersama, kayak yang dilakuin di Komodo tadi tuh, itu contoh bagus banget tadi Kak Ulang. Ini kebijakan untuk Jurassic Park, untuk bareng-bareng pertumbuhan ekonomi segala macam. Ini kan kayak pemerintah bilang cuman kita doang kok yang benar. Ya terus masyarakat bakal bilang, enggak, kita tahu sebenarnya tuh lu kayak gimana. Sebenarnya tuh yang mau diperkaya tuh siapa, kita tahu. Jadi kayak itulah kenapa Moment of Protest ini sedang berlangsung di seluruh dunia. Kayak Greta Thunberg juga melakukan hal yang sama dengan kayak, oke, pemerintah bilang ini untuk iklim, padahal enggak. Hong Kong, China bakal bilang kayak, ini untuk kebaikan Hong Kong bersama, padahal enggak. Guatemala, ini untuk kesejahteraan bersama, padahal untuk kesejahteraan parlemennya doang. Jadi ini yang aku sebut dengan momentum, atau aku secara simpelnya sih pendulum is moving ini sih, yang aku suka termsnya. Ini analoginya guys. Nah, dalam pertempuran antara suara pemerintah dan suara publik tadi, yang seharusnya menang adalah suara rakyat. Ada bahasa Sundanya nih, Vox Populi, Vox Dei, nggak ada yang bahasa Sunda. Aku nggak tahu ini bahasa mana, kayaknya Latin atau Yunani something deh. Jadi kebijakan publik seharusnya atau hampir selalu mengikuti opini publik. Tapi yang terjadi sekarang, omnibus, opini publik gimana? Ada demo, terus kebijakannya tetap diambil nggak? Tetap aja digasin. Contoh-contoh lain banyak di seluruh dunia, kayak opini publik itu udah nggak lagi didengar demi para pemegang kebijakan. Jadi kayak kita tuh punya bargain power sebenarnya teman-teman. Jangan sampai cuman gara-gara kita senang dengan ini nih digital pacifier kita yang setiap hari kita pegang, kita jadi lupa kalau misalnya ada masalah yang besar di belakang si kotak ini. Jadi kayak kita selalu harus sadar kalau sebenarnya ada masalah-masalah yang bisa kita tanganin gitu. Ini contoh yang tadi aku bilang 3,5% populasi. Martin Luther King dengan civil rights movement-nya, dan ini nggak berlangsung cuma selama 2 tahun gitu, kayak tiba-tiba Martin Luther King bilang I have a dream, tahun depannya pemerintah Amerika ya udah yes ini dreamnya kita wujudin, nggak kayak gitu kan. Joshua Wong, scholarism, dia berjuang dari kalau nggak salah 2013 sampai 2014, setahun, dan itu butuh waktu yang lama, itu butuh energi, butuh komitmen kita bareng-bareng. Ini 3,5%, aku lupa sih berapa estimasi totalnya, tapi kalau di Hong Kong sendiri yang aku baca itu cuman 40.000 apa 120.000 gitu dari total 7,2 juta. Jadi kenapa Hong Kong fail? Karena nggak nyampe ke 3,5% barusan. Maka dari itu kenapa kita butuh semua orang untuk bergerak bareng-bareng, join this movement atau XR. Mungkin karena aku pribadi dari XR, cuman kalau ada teman-teman yang pengen join di kanal-kanal lain, di organisasi lain, di land lain, itu nggak apa-apa. Cuman yang penting adalah kita butuh teman-teman untuk mulai sadar ada sesuatu yang salah, dan kita tanganin bareng-bareng gitu. Ini contoh yang aku bilang tadi di UK, 31 Oktober, ini XR UK, jadi kayak demonya tuh bener-bener asik gitu loh guys, nggak cuma demo kayak teriak-teriak, orasi, marah-marah. Tentu ada marah-marah dan orasi, tapi sisanya ini lebih ke rakyat aja sebenarnya. Tell the truth, ini demand pertama XR. Terus ini juga, kalau misalnya demonya itu berpotensi atau bakal membawa kericuhan atau senjata, kita nggak bakal mungkin yang namanya ada anak-anak ini turun ke jalan. Lihat nih, ini kayak dari Stop Planet B, Cool Kids for a Cool Earth, maksudnya kayak anak-anak muda ini udah mulai sadar nih. Seperti tadi yang aku bilang, kayak pendulumnya itu udah bergerak ke the truth of people. Jadi ketika anak-anak muda ini sadar, terus mereka tahu kalau sebenarnya masa depan mereka itu lagi dipinjam dan dikorupsi oleh para pemegang kebijakan, mereka harus bergerak. Movement itu kayak wave, mereka bundle of energy yang made up of many parts, dan nggak cuma hanya satu organisasi atau satu grup, jadi akan ada regenerasi terus. Kayak ombak kan selalu kayak oke, naik turun, tapi yang terpenting dari ombak adalah itu akan selalu ada. Jadi movement akan selalu ada dari bundle of energy yang teman-teman berikan.
Nah, mungkin sampai sini ada yang pengen menanggapi lagi atau kayak pengen mau nanya langsung juga boleh deh sebelum kita masuk ke how do we organize. Aku mau menanggapi sih, Kak. Boleh. Kalau dari yang aku lihat ya, ada juga beberapa teman aku yang masih nganggep kalau isu krisis iklim ini tuh kayak jauh banget, kayak yang unreachable gitu. Aku ngerasa wajar sih kalau untuk kita yang mungkin tinggal di daerah urban ya, yang ibaratnya segala macamnya itu kan instan, kayak misalkan kalau panas tinggal nyalain AC, terus kalau misalkan mau mandi tinggal nyalain air gitu, nyalain jet pump segala macam. Jadi ibaratnya segala sesuatu yang instan itu justru kayak mendiskoneksikan kita dengan alam gitu loh. Sementara mungkin kalau yang tadi kayak Mas Wulang coba jelaskan polemik dari Jurassic Park itu, ibaratnya kan mereka masyarakat adat itu yang paling terdampak ya. Ibaratnya mereka garda terdepan untuk menjaga environmental kita secara luas gitu ya. Masyarakat adat yang aku lihat sih, mereka tuh paling kena dampak sih, karena ibaratnya kalau misalkan ada let's say ada masalah tambang gitu ya. Kalau ada galian tambang segala macam itu kan pasti ngaruh juga sama air sungai. Terus juga itu galian-galian tambangnya juga pasti suka memakan korban. Jadi kalau kalau hutannya ditebang juga bakal langsung kerasa panas. Jadi aku ngerasa justru segala sesuatu yang instan yang ada sekarang, terutama di wilayah perkotaan, itu tuh membuat kita lupa gitu bahwa sebenarnya ada hal besar yang lagi berusaha untuk memusnahkan kita, yaitu climate change itu sendiri. Mungkin memang seperti kata Kak Kanza tadi, ini nggak bakalan langsung tiba-tiba jebret berapa puluh juta orang langsung mati secara dadakan, tapi pasti ini tuh merenggut banyak banget aspek yang ada di dunia, termasuk nyawa kita, yang ibaratnya pasti kalau misalkan udaranya makin kotor, otomatis angka harapan hidupnya makin pendek lah ibaratnya. Menurut aku itu sih, Kak. Betul banget Tasya. Terima kasih tambahannya. Benar banget. Memang masyarakat yang paling terdampak itu justru masyarakat yang paling sedikit berkontribusi dalam climate change. Itu juga salah satu part yang big mess banget sih. Ada tambahan juga di chat tuh, Gregorius. Di daerahku masih ada yang buka pertambangan emas tanpa izin, tuh kan? Kayak Iya. yang juga jadi kena sempat yang jadi ada kena di dampaknya itu Walhi kan Jabar. Dia ada proses pertambangan gitu, tapi ternyata itu nggak ada amdalnya. Dan kan, pemerintah betul. di sana diem aja gitu loh. Jadinya kasihan sih. Udah pada gundul di sana ininya. Jadi kayak ya yang kena justru masyarakat sekitar yang bahkan mungkin kebagian hasilnya aja tuh nggak sebanyak itu gitu. Maka dari itu kita langsung balik lagi ke slide nih. Jadi tadi aku sudah jelasin kalau misalnya nggak ada hierarki, nggak ada ketua, adanya cuma prinsip sama demand. Terus cara kita organisir dalam XR itu sendiri itu gimana? Nah, cara kita mengorganisirnya di XR sendiri ada 5 buah apa nih aku sebutnya working group. Social media, art, outreach, direct action, and law. Cuman kalau di Indonesia yang law-nya belum ada. Dari keempat working group ini, ada yang namanya koor atau koordinatornya. Tapi koordinator itu tidak lantas bilang kayak, oke, kita laksanain ini, yang ini nggak dilaksanain. Nggak kayak gitu. Koordinator itu fungsinya cuma menyampaikan setiap rapat ada hasil apa ke satu working group satu sama lain. Jadi kayak direct action habis rapat, lapor ke koor ada hasilnya apa. Outreach ada habis rapat, laporan lewat koordinator, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada kayak approval atau persetujuan dari satu pihak untuk melaksanain something gitu. Nah, terus peran dalam working group-nya sendiri, itu kita menggunakan principle of distributed authority atau secara gampangnya self-organized system. Jadi kita menggunakan sistem yang transparan dan orang-orang tuh bebas mau melakukan apa aja di bawah nama XR asalkan setuju dengan prinsip dan 3 tuntutan yang aku sebutin tadi. Terus kalau gitu gimana sih cara kita membuat keputusan-keputusan kayak gimana caranya kita, oke, kita mau pawai nih hari ini atau kayak aksi kedepannya ada apa? Nah, agak panjang tapi baca yang kuning sama yang aku underline aja ya guys. Kita menggunakan self-organized system di mana decision by activism atau kita diskusi nih, dan
people do what they can according to the skills and time they can offer. Jadi nggak ada yang namanya oke, kamu harus ngerjain ini ya, tapi kayak aku bisa ngerjain ini, aku bisa selesaiin di sini. Jadi kayak nggak kayak kerja, tapi lebih ke kayak komunitas yang kamu bisa kontribusi bagian apa, kamu silakan lakukan, kayak gitu. Di Indonesia sendiri, tadi aku nyontohinnya di UK kan, XR Indonesia turun dalam aksi Jeda untuk Iklim 2019. Ini kita bawa poster, deklarasi darurat iklim, nggak bisa selesai di ruang rapat, kayak ini ya, kayak proker ya, nggak mungkin selesai di ruang rapat. Sama alam akan selamat, kamu belum tentu. Terus ini ada fotonya, ini kan anak-anak cilik-cilik lucu-lucu ini kan kayak, ya Allah, sampai ada yang tidur dong sih kayak. Mereka itu fighting for their future. Lihat nih, bawa poster, ini bikin sendiri nih kayaknya. Soalnya ini tulisannya aneh gitu, kayak anak kecil kan tulisannya aneh. Let's save our planet. Ini juga gambar bumi. Stop polusi, act now. We need eco, not ego. Wah, keren. Jadi yang kita bawa itu benar-benar poster, signage dan segala macamnya. Jadi kayak ibaratnya nih, kita bakal diserang sama gas air mata, atau misalnya kita bakal diserang pakai senjata, kita balas pakai krayon dan pensil warna. Meskipun mungkin bakal bilang kayak, ya lah kak, pasti matilah yang megang krayon. Tapi at least kita tunjukin kalau sebenarnya non-violent method itu ada. Non-violent method itu alternatif yang seharusnya, kalau tadi kata Kak Gita, itu kreatif banget dan harusnya mulai di-spread di Indonesia. Kak, tapi kan ini lagi COVID, kita beraksinya gimana dong? Nih, ini aku ngambil contoh sebelum COVID ya. Lucu banget, kreatif banget. Ada Batman sama ada, aku nggak tahu nih nama karakternya apa, tapi kelinci-kelincian gitu. I do this for our pets. Jadi krisis iklim nggak cuma soal bumi, hutan, sungai, tapi juga soal kucing-kucing kita, kelinci-kelinci kita di rumah, our pets, I don't know, semua pihak atau semua unsur tuh bakal kena. Dan di masa COVID ini kita melakukannya dengan jaga jarak juga. Ini namanya shoe strike, yaitu kita minta donasi sepatu untuk teman-teman. Jadi kayak teman-teman nggak bisa demo, tapi sepatunya bisa dong demo, kayak gitu. Dan itu disusun kayak lagi demo gitu, di Lapangan Merdeka. Ini bulan Agustus tahun ini. Dan yang terbaru, ini namanya Toy Strike. Jadi teman-teman nggak bisa demo, tapi mainannya bisa dong demo. Nah, kenapa kita ambil toy? Karena ini bertepatan dengan Hari Anak Universal. Jadi kayak ini tuh wujud dari kayak, oke, masa depan anak-anak tuh di tangan teman-teman semua loh. Jangan sampai di berapa puluh tahun lagi cuma mainannya doang yang kesisa, tapi anak-anaknya udah nggak ada, kayak gitu. Ini salah satu foto yang menurut aku paling powerful juga. Kayak kita nggak bilang kita fighting against the world, tapi kita bilang kayak ini isu bareng-bareng, ayo kita tanggepin bareng-bareng. Karena kenapa? Isu ini tuh isu yang gede, isu ini tuh isu yang sebenarnya nggak harus jadi fear-mongering untuk teman-teman, tapi this is great, this is positive. Ini tuh worth banget untuk teman-teman lihat sejenak gitu. This is worthwhile for your attention. This is speaks to your value juga. Kayak tadi aku bilang, nggak cuman yang kena tuh bukan cuman Indonesia bagian mana, nggak cuman pedalaman, nggak cuman perkotaan, semua orang bakal kena. Jadi semua orang punya resiko yang sama, punya value yang sama dalam kenanya. Dan kalau teman-teman pada akhirnya bergabung, we'll start from square one lagi. Kita harus kita nggak ada yang namanya ospek baru datang kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi kayak kamu baru gabung, ayo kita belajar bareng-bareng, ayo kita cari gimana kamu bisa memaksimalkan peran kamu di sini. We'll make sure nobody left behind, karena kita semua in this together, we're in this together, teman-teman. It's fun, it's cool, it's honorable. Nggak ada yang namanya kayak hari ini kita demo, kita bawa senjata, nggak ada yang namanya kita demo, kita bawa gear, nggak ada yang namanya kita hari ini demo, kita bawanya parang, nggak ada. Kita benar-benar bawa besok kita demo, teman-teman bawa posternya ya, teman-teman bawa alat safety-nya ya. Kalau lagi COVID kan kayak bawa maskernya, bawa helmnya, jangan lupa jaga jarak ya teman-teman. Nah, masalah selanjutnya adalah teman-teman pasti mikir kan kayak, Kak, aku pengen join, tapi aku masih pakai botol plastik sekali pakai, aku masih pakai AC, aku masih pakai lampu dari batu bara. Ya,
nggak apa-apa teman-teman, kita semua hypocrites dengan cara kita masing-masing. Nggak ada yang namanya aktivisme sempurna, itu nggak ada kayak oke aktivisme tuh harus menutup diri kayak tadi Kak Ero bilang. Aktivisme itu ya pelan-pelan tapi kita laksanainnya bareng-bareng. Contohnya apa? Contohnya misalnya kamu yang baru mulai stainless straw terus pengen ke bambu straw, itu kan agak aneh kan, kayak panda lah nyedot-nyedot bambu gitu, kayak bambu, gue lama-lama kayak panda makan bambu. Atau kayak contoh lain, 420 nyanyi itu dia, kita ini insan bukan seekor sapi, tapi instastorynya tetap aja ngorok kalau habis manggung, tetap aja tidur tuh capek kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak apa-apa, karena we're all hypocrites in a way sometimes. Tapi yang bikin beda kita dari orang-orang yang belum tergerak untuk isu ini adalah kita tahu dan kita mau bergerak. Kita tahu dan kita mau ngelakuin something untuk bumi. Di sini ada 29 orang. Tadi pagi masih ada 40 orang kan. Mungkin yang 20 lain nggak tahu kemana ya. Tapi intinya adalah 29 orang ini, aku tahu kalau misalnya bumi tuh bakal berterima kasih nih ke 29 orang yang join hari ini, karena dia tahu kalau dia tuh pengen diselamatin oleh kita. Nih, jangan lupa untuk forgive yourself for not knowing better until you know better, dan salvation is your ultimate gift to your loved ones. Jadi kayak meskipun jalannya tuh panjang, meskipun jalannya tuh berat, meskipun kalian masih ngerasa kayak hipokrit, tapi nggak apa-apa, karena in the end kita tahu kalau misalnya ini adalah sebuah pergerakan yang nggak harus butuh aktivisme sempurna. Kalian nggak harus, oke aku harus go green terus setiap hari. Nggak, boleh dilaksanain, tapi ingat kalau misalnya in a way everyone is a hypocrite, jadi ikut dulu aja, berperan dulu aja, berkontribusi dulu aja, nggak harus jadi aktivisme sempurna dulu. Ini ada quote dari Greta Thunberg, balik lagi ke Ana, dia bilang kayak, I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, I want you to be panic and act as if the house was on fire, kayak seperti judul deck aku di awal tadi. Jadi ini tuh Greta tuh bilang kayak gini secara simple, kalau misalnya kita punya banyak tugas kerjaan nih, tugas kuliah, terus ada teman yang bilang, yuk bisa yuk, ya kan gak ada gunanya kan. Maksudnya kayak, I want you to be panic juga, kayak oke, tugas lo banyak ya, yaudah yuk kita bantu segala macam. Kalau kayak lagi kerkel deh, kayak orang kerkel terus satu kelompok tuh bilang kayak yuk bisa yuk, padahal dia nggak ngerjain apa-apa, kan useless kan. Jadi kalau aku balikin ke analogi tadi soal krisis iklim dan pasangan atau selingkuh, segimanapun selingkuhan pasangan kita nih ibaratnya, mau itu keren, kece, tajir, kuat, segala macam, kita bakal fighting juga kan. Kita nggak mungkin bakal bilang, yaudah deh bro, udah gue nyerah. Kita nggak bakal bilang gitu, kita bakal tetap fighting untuk apa yang kita sayang, dan itu sama kayak bumi. Kita bakal fighting juga untuk mempertahankan bumi kita ini. Karena kenapa teman-teman? Kayak cerita Avengers tadi, the greatest threat of our planet itu adalah belief di mana someone else bakal save it. Gak akan ada yang namanya Avengers, gak akan ada yang namanya Superman, superhero, DC. Gak akan ada orang-orang itu kecuali kita yang jadi mereka. Kalau misalnya kita nunggu orang-orang itu ada, bumi keburu hancur duluan. Ini adalah apa yang dipotret oleh semua media, di mana kayaknya bakal ada satu orang deh bakal nyelamatin ini semua, padahal enggak. The fact adalah satu orang itu ya tak kamu sendiri. Satu orang yang kamu tunggu-tunggu akan datang itu ya kamu di masa depan. Misalnya ada satu sampah di jalanan, terus ada 10 orang yang lewat, dan mereka semua mikir, ini kayaknya 9 orang lain bakal mungut sampah itu deh. Sampahnya bakal dipungut nggak? Nggak akan kan? Sampahnya bakal di situ doang sampai ada yang kayak, udahlah gue ambil, gue buang. Jadi itu, the greatest threat of our planet, itu belief kalau someone else yang bakal ngelakuin ini, bukan kamu. Jadi start from yourself dan ikutin systemic change-nya atau push for systemic change. Terus, Kak, aku udah mulai sadar nih atas isu ini. Wah, udah dapat revelation dah. What can I do, Kak? Nah, di XR sendiri kamu bisa mulai dengan yang namanya 3B atau Bawel buat Bumi. Jadi, ikutan XR Talks, kalau ada acara XR, ikutin kita mengenai krisis iklim, terus berisik, entah itu melalui sosial media, entah itu share ke teman-teman kamu di offline, dan yang terakhir aksi paling ujungnya adalah turun ke jalan atau ikuti strike online maupun offline. Nah, cara paling gampangnya gimana? Kamu bisa ikutan WhatsApp grupnya XR Family, atau
kalau misalnya kamu setuju untuk bergerak lebih jauh lagi, ikutan nih ke working groups-nya XR yang ada 4 tadi aku sebutin. Ini adalah apa yang kita lakukan di masa pandemi, kayak kita berisik lewat Instagram template, kita lewat Rebellion Wave nih, Mei 2020 kemarin, dan ini hari konservasi perlindungan satwa kalau nggak salah di bulan ini deh, aku lupa. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya berapa puluh tahun lagi, atau jangan jauh-jauh, berapa tahun lagi ketika udah ada mungkin teman-teman yang punya anak atau mungkin bahkan punya cucu, let's say, itu kita bisa bilang bareng-bareng di tahun, ini bukan 2019 ya, di tahun 2020 atau 2021 tahun depan, everyone come together and fix the climate crisis. Even though it was hard, that was our finest hour as Homo sapiens, as human, sebagai satu spesies yang sama-sama hidup di planet ini. Jadi, ntar dulu breaknya. Jadi, closing dari aku, karena udah mulai 45 menit juga. Now or never, rise up and rebel, teman-teman. At the end of the day, kita tahu kalau tentu ada keraguan, ada doubt, ada uncertainty tentang hal ini. There's even a whole of ocean of uncertainty in front of us. Ada samudra yang gelap banget nih, kita nggak tahu isinya apa, kita nggak tahu dalamnya ada apa. Tapi yang penting adalah, the thing is, we're in this together, teman-teman. Kita berada dalam satu tim yang sama. Mau itu dari Kak Wolang, Kak Gita, XR, 350, jadi untuk iklim, teman-teman semua yang kalian bisa name it, aktivis lingkungan, kita ada di tim yang sama untuk perjuangan yang sama, untuk melindungi bumi. Setiap ada webinar, setiap ada acara, setiap kita diundang ke acara-acara, itu sama aja kayak misalnya kita nawarin tangan kita gitu, kayak, ayo pegang tangan kita stepping forward together, kita lakuin ini bareng-bareng. Wah, ini yang jomblo kayak, pegang tangan, kaget aku jomblo. Enggak. Kita pegangan ini bareng-bareng, kita fighting ini bareng-bareng, kita arms to arms, lakuin ini sama-sama. We spread the words, we spread the belief, because in the end, we all fighting for the same earth. Kita semua memperjuangkan planet yang sama, tempat tinggal yang sama, dan bumi yang sama. Keep the faith, now or never, rise up and rebel, teman-teman. Thank you. Silakan mau sesi tanya jawab, teman. Thank you banget, Kak Kanzia. Kira-kira teman-teman dari pemaparan yang luar biasa tadi, ada yang ingin bertanya? Mungkin mau tanya-tanya soal XR, ada yang mau join mungkin? Bisa langsung tanya Kak Kanzia nih. Bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Silakan teman-teman. Tinggal ketik pertanyaan aja di kolom chat, lalu nanti Kak Kanzia akan jawab. Oke, ya? Ada yang mau nanya tuh kayaknya. Oke. Silahkan. Oke, silakan bisa unmute Kak Ila. Oh, enggak, Kak. Kepencet kali ya. Oke. Oh, cuma tepuk tangan aja. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya mengenai XR atau mengenai gerakan krisis iklim ini, movement ini. Tapi aku mau salut sih ke moderatornya, kayak udah mulai paham isunya juga. Jadi kayak kalau webinar lain nih justru yang kayak moderator cuman, oh iya kak, oh iya ada mau nanya nggak? Tapi kalau Tasya barusan bisa ngerespon, bisa ngasih contoh juga. Tepuk tangan buat moderator teman-teman, wih keren banget. Terima kasih guys, terima kasih Kak Kanzia. Terima kasih all. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh. Kak Kanzia, kalau tidak ada yang mau tanya, aku yang mau tanya deh. Oke, Tasya dulu. Kayaknya di chat ada satu sih. Oh, ada ya? Oh ya, cara gabung XR gimana? Oke, silakan Kak, dijawab yang itu aja dulu. Tasya baru dipuji langsung hilang fokus gini. Santai Mbak, fokus. Sorry cara guys. Gabung XR gimana? Ini aku udah cantumin Instagramnya. Jadi aduh nggak kelihatan kan tuh jadinya. Jadi di Instagramnya ini ada card-nya di bio website-nya gitu. Nah di card-nya itu ada Google Form untuk ikutan atau join ke WhatsApp family group-nya. Nah dari family group biasanya kita ada info nih mengenai aksi-aksi atau
bukan rekrutmen sih, tapi kayak cara untuk gabung ke working groups-nya XR. Nah, dari sini kamu bisa mulai dengan follow, bisa mulai dengan join WhatsApp grupnya, terserah senyamannya kamu. Tapi yang paling penting adalah tanpa kamu bergabung pun, asalkan udah sesuai dengan prinsip 10 dan 3 dimen tadi, kamu udah XR. Tapi kalau kamu pengen bergabung untuk kayak, oke, kita fighting bareng-bareng, we're in this together, aku pengen nyari teman untuk fighting ini kak, aku pengen demo tapi nggak ada teman kak, biasanya banyak yang kayak gini nih. Aku pengen turun ke jalan tapi aku sendirian kak, introvert, nggak apa-apa. Aku pengen nyari teman, aku pengen belajar tentang ini, bisa join ke WhatsApp grupnya atau ikutan ke eventnya XR. Biasanya di Instagram suka di share kok. Kalau masih sekolah gimana? Justru kita butuh teman-teman yang masih sekolah, karena ya masa depan di tangan adik-adik semua dong. Ya, kalau masih sekolah ada yang namanya XR tuh punya sayap. Bukan sayap kayak lagunya Overtune, sayap pelindung, bukan. Tapi sayap-sayapnya itu ada beberapa. Aku sebutin, ada namanya Doctors for XR. Ini XR untuk perkumpulan dokter gitu, dipimpinnya oleh Kak Dimas Almakna. Oh iya, Terus aku ada kenal. juga XR Youth atau XR anak-anak muda. Jadi kayak untuk teman-teman yang masih di bawah certain age itu bisa ikutan atau bisa follow ke XR Youth_ID. Aku lupa masukin Instagramnya di sini. Thank you Safia. Jadi teman-teman, karena aku bilang isu ini bukan cuman isu orang gede, isu negara satu, tapi isu global, isu bareng-bareng, tentu solusinya juga bisa bareng-bareng. Jadi salah satunya melalui XR Youth ini. Keren banget pertanyaannya. Wah, terima kasih Kak Kanzia. Kak Kanzia, aku mau tanya dong. Kan tadi Kak Kanzia bilang kalau kakak masih semester 3 ya. Kira-kira kapan sih turning point Kak Kanzia mulai ngerasa resah bahwa kok bumi tuh sekarang kayak gini ya. Jadi di mana poin di mana kakak mau nih tergerak untuk ikut involve di gerakan ini? Oke, nice question. Thank you Tasya. Jadi sebenarnya aku emang awalnya kayak bukan resah sih, tapi aku tuh ngelihat kayak nih kok kayaknya banyak banget sih inequality, banyak banget sih namanya ketidakadilan di negara kita. Contohnya kayak tahun kemarin reformasi di korupsi. Tadi Tasya tuh udah nge-point out banget kayak ada mobil-mobil tapi di sebelahnya ada tenda-tenda kecil pengungsian. Padahal bumi tuh harusnya cukup sustain untuk kita hidup bareng-bareng. Kalau misalkan kita manfaatin benar segala macam, kita bakal bisa mencapai prosperity. Tapi menurut banyak banget penelitian dan riset-riset, poverty itu sebenarnya man-made. Jadi there's always chance untuk pemerintah atau untuk stakeholder itu memperbaiki poverty, kemiskinan, inequality, tapi mereka nggak mau ambil opportunity itu terus-terusan. Mereka cuma mau oke, memperkaya diri sendiri, bikin bunker, bikin mansion, kita bikin villa dengan 12 pool di dalamnya. 12 pool, men, maksudnya kayak 12 pool itu buat teman-teman di Afrika yang kekurangan air, itu bakal kayak, I don't know, Surga. iya kan, ya gitu deh istilahnya. Jadi kayak out of this confusion, ternyata ada satu masalah yang, jadi kayak ada masalah kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan segala macam. Tapi out of this semua masalah, ternyata ada satu masalah yang ngerangkum semua nih. Dan itu aku cukup rasain aku kan dari Bandung kan. Jadi kayak sebelum aku ke Jakarta, di Bandung itu aku dulu inget banget nih kayak Bandung tuh dingin, malam-malam tuh butuh selimut tuh sampai 2 lapis, 3 lapis. Tapi belakangan kok gerah kayak Bogor, kayak Jakarta. Jadi kayak aku mulai sadar tentang ketidakseimbangan di sosial. Terus lama-lama ternyata bumi kita juga nggak seimbang. Dan masalah yang ada di belakang itu semua adalah climate crisis ternyata. Nah, tentu ada banyak banget kan pilihan ketika kita pengen join. Kira-kira pergerakan mana yang aku pengen join untuk bisa bertarung bareng-bareng soal ini. Jadi kayak aku pengen fix ini, aku pengen tahu apa yang bisa aku lakukan. Nah, reasons why pada akhirnya aku memilih XR adalah tadi aku bilang aku suka banget sama principles no shaming and blaming-nya, karena kayak di dunia yang penuh blaming and cancel culture ini, kita tentu sadar kayak kalau misalnya kamu join pergerakan terus kamu disalahin, kamu nggak cocok nih masuk gerakan ini, pasti kan kamu ngedown terus akhirnya justru nggak peduli kan. Nah, di XR aku inget banget omongan yang pertama aku bilang adalah, Kak, XR itu yang ngelebarin atau yang ngibarin bendera di patung Pancoran ya, padahal itu Greenpeace.
Nah, itu kan kesalahan kan. Kayak tapi mereka nggak bilang nggak malu-maluin nggak bilang kayak kamu nggak belajar dulu sih, kamu harusnya belajar dulu sebelum join segala macam. Aku nggak digitu-gituin, aku justru dibilang itu Greenpeace kalau aksi kita tuh yang ini gini gini gini. Jadi kayak instead of aku left behind, aku tuh dituntun bareng-bareng. Jadi that was the turning point dari emang aku yang awalnya uh, ngerasa ada yang salah dengan dunia ini, terus kenapa aku milih XR, karena aku stay for the principle-principle-nya ini aku pegang, gitu sih. Wah, keren banget. Berarti XR ini benar-benar organisasi yang sangat inklusif ya, jadi semua orang bisa join. Wah, Ya, keren-keren. movement, bukan organisasi. Oh iya, movement. Maaf guys. Nah, oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari Kak Kanzia, keren banget. Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik gabung, jadi bisa langsung ke Instagramnya extinctionrebellion.id, terus nanti bisa daftar. Oke Kak Kanzia, sepertinya waktu kita sudah akan habis nih. Terima kasih banget nih Kak Kanzia atas presentasinya yang super kece dan interaktif banget. Aku senang banget bisa ketemu dengan kakak-kakak yang sangat-sangat progresif dan juga peduli sama bumi kita, peduli sama Indonesia. Dengan demikian, sesi terakhir ini menutup perjumpaan kita di webinar Adat, Alam, dan Akal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara ini, termasuk para pembicara. Jangan lupa untuk isi survei acara ini, linknya nanti akan dikirim di kolom chat dan juga email. Untuk teman-teman yang ingin menonton ulang webinar ini, nanti akan di-upload oleh Pilar Hijau Nusantara, mungkin beberapa jam lagi ya. Nah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan sebagai perwakilan dari Panitia Pilar Hijau Nusantara untuk partisipan yang sudah hadir. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dengan ini, saya Tasya Riviani mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua dapat selalu menebar kebaikan. Oke, teman-teman, stay safe and healthy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Thank you udah join.